Kalian rakyat Malaysia ini harus sadar diri, harus berpikir, harus bercermin. Kenapa tuh? Malaysia ini di kancah internasional nggak dianggap apa-apa. Rakyat Malaysia harus berbangga apabila negara sekali lagi menduduki tempat pertama dalam penilaian ekonomi Islam dunia menerusi Global Islamic Economy Indicator GIER Lah itu? 2025. Sekarang ekonomi Islam paling kuat di dunia. Bukan nombor 5, bukan nombor 3, tapi nombor 1. Dan bukan setakat tahun ni saja, 11 tahun berturut-turut Malaysia kekal nombor 11 tahun. To me, amongst all the democratic Muslim countries in the world, I say Malaysia is the best democratic Muslim country. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali di sini ya guys ya. Jadi orang Indonesia ini mengatakan bahwasannya Malaysia itu tidak ada apa-apanya ya di kancah internasional ataupun global, dan Malaysia juga istilahnya negara kecil yang tidak punya kekuatan, katanya seperti itu. Jadi ya ini sangat-sangat gimana gitu, sedangkan kita tahu bahwasannya Malaysia itu adalah negara yang mempromosikan Islam di dunia, iya kan? Nah, coba kita tengok videonya, dan buat teman-teman semua yang mau support channel ini bisa langsung belanja melalui linknya Cak Mujib ya guys ya, karena kita kerjasama dengan Shopee dan juga Lazada. Jadi teman-teman bisa langsung lah istilahnya belanja, klik linknya aja. Setelah klik linknya teman-teman tinggalkan nggak apa-apa, terus habis itu besoknya ataupun nanti setelah tonton videonya baru teman-teman belanja, seperti itu ya guys ya. Teman-teman bisa langsung istilahnya mau beli apa-apa ya, HP lah seperti itu, ataupun peci lah dan lain sebagainya, kebutuhan sehari-hari, keperluan sehari-hari, teman-teman bisa juga langsung belanja di linknya Cak Mujib ya guys ya. Banyak juga mungkin ada promo gratis ongkir juga gitu ya guys ya, mungkin ada promo-promo lainnya. Oke, jadi jom kita simak videonya, tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Let's go. Masalah ini bukan masalah personal, bukan masalah individu. Jadi ini bukan salah Anwar Ibrahim. Jadi kalian rakyat Malaysia ini harus sadar diri, harus berpikir, harus bercermin. Kenapa tuh? Malaysia ini di kancah internasional nggak dianggap apa-apa. Kalaupun Donald Trump menjadi PM Malaysia, Donald Trump pun nggak akan dipanggil ataupun nggak akan diundang. Karena Malaysia itu nggak dianggap. Karena Malaysia itu hanya gimana, di kancah internasional itu hanya negara yang kecil, hanya negara yang nggak berpengaruh apa-apa. Oh, jadi Malaysia itu negara kecil, nggak berpengaruh apa-apa, nggak dianggap di kancah internasional. Oke. Apakah ini sesuai fakta atau tidak yang disampaikan oleh bapaknya ini ya? Atau omdo ya kan, atau omong doang? Sebenarnya bukan membela ataupun apa, cuman kadang banyak orang yang ngomong tanpa fakta, tanpa melihat kebenarannya gitu loh guys ya. Rakyat Malaysia harus berbangga apabila negara sekali lagi menduduki tempat pertama dalam penilaian ekonomi Islam dunia menerusi Global Islamic Economy Indicator GIER 2025 yang diterbitkan dalam State of the Global Islamic Economy Report oleh firma antarabangsa Dinas Standard. Itu yang disuarakan seorang pemerhati sambil menegaskan kedudukan Malaysia dengan skor 165.1 membuktikan kekuatan keluaran dalam negara kasar KDNK berasaskan ekonomi Islam. Tegasnya, jika diambil kira ekspor halal global, sememangnya ada negara lain lebih besar. Namun GIER ini menilai sumbangan KDNK Islamic domestik, di mana dari sudut itu Malaysia kekal nombor 1. Malah katanya Malaysia jauh mengatasi pencapaian Arab Saudi dengan skor sekitar 100 dan Indonesia kira-kira 99 skor. Yang berarti Jadi kalau dilihat dari fakta beritanya ya, Malaysia itu malah nomor 1 ya kan di dunia gitu, dan terkuat gitu loh guys ya dari segi ekonomi Islam.
kok dibilang tidak ada apa-apanya gitu ya. Ada di tempat kedua dan ketiga, manakala Emiria Arab Bersatu UAE dan Bahrain merungkapkan 5 teratas. Indeks ini menilai prestasi 7 sektor utama termasuk kewangan Islam, makanan halal, fashion patuh syariah, farmaceutical dan kosmetik halal, media dan rekreasi halal serta pelancongan mesra Muslim. Pencapaian ini sekali lagi mengukuhkan Malaysia sebagai penanda aras global dalam industri halal dan ekonomi Islam. Malaysia sekarang ekonomi Islam paling kuat di dunia. Bukan nombor 5, bukan nombor 3, tapi nombor 1. Dan bukan setakat tahun ni saja, 11 tahun berturut-turut Malaysia kekal nombor 11 tahun. Ini datang daripada Global Islamic Economic Indicator ataupun GIEI dalam laporan State of the Global Islamic Economy SGIE 2024-2025. Jap. Tadi abangnya yang dari Indonesia tuh mengatakan bahwasanya Malaysia tuh nggak ada apa-apanya, nggak dianggap di dunia gitu kan. Maksudnya ya gitu guys, tapi Malaysia menjawab dengan fakta gitu bahwasanya dia itu ekonomi terkuat Islam. Kok bisa? Makanya kalau ngomong tuh kadang perlu ada faktanya gitu loh guys ya. Yang diterbitkan oleh firma antarabangsa Dina Standard dari US. Laporan itu dari menilai US. satu negara dan Malaysia duduk di tempat yang pertama mengatasi negara-negara Arab yang lain. Okey, Indonesia nomor 3, mantap. Tengok zakat je, bukan tengok bank Islam je. Laporan tu akan menilai seluruh ekosistem ekonomi Islam, termasuklah kewangan Islam, makanan halal, farmaceutical patuh syariah, fashion dan kosmetik mesra Muslim, pelancongan mesra Muslim, teknologi dan perkhidmatan digital. Dan semua sektor ni Malaysia konsisten berada di ranking teratas dari dasar kerajaan, industri, penyelidikan sampai ke standard halal. Ramai yang tak sedar, ekonomi Islam sekarang raksasa global. Ini fakta ni. Perbelanjaan pengguna Muslim dunia tahun 2023 sebanyak 2.43 trilion US dollar. Aset kewangan Islam global pada tahun 2023 sebanyak 4.93 trilion US dollar. Dan diramalkan akan terus meningkat kepada 7.53 trilion US dollar menjelang tahun 2028. Makanan halal global pula bernilai 1.43 trilion US dollar dan diramalkan untuk meningkat kepada 1.94 trilion US dollar menjelang tahun 2028. Dan bila kita tengok demografi, lagi jelas. Populasi Muslim dunia lebih 2 bilion, lebih 25% populasi global, 540 juta belia Muslim dijangka wujud menjelang tahun 2030. Dan apa maksudnya guys? Permintaan produk dan servis patuh syariah akan terus meningkat secara global. Dan kenapa Malaysia leading sekarang? Sebab Malaysia ada ekosistem yang sangat kukuh. Kita ada bank Islam, tabung haji, JAKIM, standard halal yang diiktiraf antara paling ketat di dunia, infrastruktur kewangan Islam yang matang, dan sekarang kita ada startup fintech yang patuh syariah pun makin berkembang pesat. Negara lain baru nak kejar, tapi Malaysia dah 11 tahun bertakhta. Malaysia bukan negara majoriti Muslim, Malaysia adalah peneraju ekonomi Islam dunia. Kadang-kadang dunia yang nampak kekuatan kita dulu, barulah rakyat sendiri sedar. Pernah kepikiran nggak kenapa setiap tahun Malaysia selalu jadi top list wisatawan Muslim di dunia? Bukan kenapa cuma mayoritas penduduknya yang beragama Muslim, ternyata ada strategi besar di baliknya. Malaysia tahun ini kembali jadi nomor 1 Global Muslim Travel Index di tahun 2025 dengan skor 79. Bahkan jumlah wisatawan Muslim juga terus naik, tembus 176 juta traveler di tahun 2024. Gila. Untuk pasar wisatawan halal, nilainya diperkirakan lebih dari 300 USD miliar tahun ini. Tapi angka ini tuh nggak muncul tiba-tiba, ada strategi jelas di baliknya. Pertama, akomodasi halal dan friendly. Contohnya Hotel Perdana KLCC. Lokasinya strategis dekat dengan KLCC dan masjid ikonik di pusat kota. Hotel ini juga ramah Muslim traveler dengan fasilitas ibadah dan suasana yang nyaman untuk keluarga. Yang kedua, produk halal jadi bagian dari wisatawan. Di Riviera Chocolate Story dekat Batu Cave, semua coklat udah bersertifikat halal, jadi belanja oleh-oleh pun tenang. Yang ketiga, hiburan modern tetap Muslim friendly. Di Times Square Theme Park, wahana seru ada, tapi tetap tersedia ruang ibadah dan fasilitas keluarga. Dengan strategi kayak gini, Malaysia nggak cuma nyaman untuk wisatawan Muslim, tapi juga tetap nyaman buat turis non-Muslim yang mau nikmati budaya, kuliner, dan hiburan modern lainnya. Indonesia naik satu tingkat dalam Global Islamic Economy Indicator atau GIEI. Tahun 2022 kita di posisi keempat. Sekarang ketiga. 2023 kita menempati posisi ketiga, sekaligus menggeser posisi daripada Uni Emirat. Wah, bangga guys. Posisi pertama masih ditempati oleh Malaysia. Masih ditempati Malaysia. Keuangan syariah, halal food, dan wisata ramah Muslim. Keberhasilan Malaysia dalam memimpin Global Islamic Economy Hub di dunia merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor. Selain ekosistem yang kondusif, dukungan pemerintah juga sangat kuat. Misalnya,
melalui dengan didirikannya berbagai lembaga dan infrastruktur khusus untuk mendukung industri halal dan keuangan Islam seperti Halal Development Corporation dan International Islamic Liquidity Management Corporation untuk membantu meningkatkan likuiditas pasar keuangan syariah global. Pemerintah Malaysia juga memberikan Perspektif berbagai insentif perpajakan bagi investor dan pelaku usaha di sektor ekonomi Islam seperti keringanan pajak dan subsidi. Dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sebenarnya Indonesia sangat bisa menjadi pusat ekonomi Islam global. Salah satunya lewat penguatan ekosistem produk halal bagi perusahaan Indonesia, utamanya UMKM, Ya. bisa masuk pasar global. Korang tahu tak, Arab dengan Turki pun kalah dengan Malaysia. Tak sangka ekonomi Islam Malaysia ialah yang terkuat dekat dunia di tahun 2025. Bukan rekaan, ini ialah data rasmi dari Global Islamic Indicator 2024-2025. Malaysia baru je diumumkan sebagai ekonomi Islam paling kuat di dunia. Kita mencatatkan skor 165.1 dan mendapat ranking nombor 1 daripada 81 buah negara. Dan lama tak tahu, kita dah 11 tahun berturut-turut memegang Gila emang sih Malaysia. Dunia. Manakala negara lain di tangga bawah seperti Arab Saudi, Indonesia dan UAE. So, macam mana Malaysia boleh jadi nombor 1? Sebab kita hebat dalam kewangan Islam, makanan halal, pelancongan patuh syariah, kosmetik halal, fashion muslim dan pharmaceutical. Semua sektor ni bukan kecil-kecilan tau. Nilai global dia lebih 3 trilion US dollar pada tahun 2027 nanti. Jadi bayangkan, lebih 2 bilion penduduk muslim di seluruh dunia, tapi bila nak kekal ke atas, kita kena sokong dari rumah sendiri. Daripada barang dapur ke pelaburan yang halal. Indonesia negara mayoritas muslim terbesar di dunia, tapi seakan malu-malu menunjukkan keislamannya ke dunia. Loh kok bisa? Karena kalau kita lihat promosi pariwisata kita, hampir nggak ada destinasi yang bertema Islam. Jadi ketika orang luar lihat, pasti mereka nggak akan bisa nebak kalau Indonesia itu negara mayoritas muslim. Destinasi-destinasi yang paling sering dipromosikan misal Bali dengan budaya Hindunya, Borobudur dengan corak Budanya, Prambanan dengan corak Hindunya, dan juga keindahan alam Indonesia yang harus diakui memang spektakuler banget. Tapi ya masa negara dengan lebih dari 200 juta umat muslim, hampir nggak ada destinasi pariwisata. Bener banget. Destinasi-destinasi baru yang diperkenalkan pun masih cara yang menonjolkan keislaman Indonesia. Jadi apa ya guys, kalau kita tengok ya, banyak istilahnya turis-turis itu ketika ke Malaysia mereka wisata ke masjid gitu kan, religi gitu kan. Sedangkan kalau di Indonesia mereka itu ke candi-candi dan lain sebagainya. Jadi kayak Indonesia itu malu-malu lah untuk menampakkan keislaman ataupun wisata-wisata religinya gitu loh guys ya. Paling ya wisata religi kalau kita ya ziarah Wali Songo seperti itu, dan juga ziarah-ziarah kepada ulama-ulama ataupun wali Allah seperti itu. Cuman beda halnya di Malaysia yang mana istilahnya mereka memperkenalkan Islam dengan sebaik-baiknya sehingga orang-orang luar juga tahu bagaimana Islam itu gitu kan. Akhirnya banyak orang istilahnya yang memeluk Islam ya di Malaysia itu sendiri gitu guys ya. Di Indonesia juga banyak, cuman apa ya, kita nggak nampak gitu loh. Artinya sebagai orang yang lumayan sering jalan-jalan, menurutku Indonesia ini agak unik sih. Karena destinasi pariwisata di suatu negara biasanya menonjolkan budaya dan agama mayoritasnya, termasuk di negara-negara mayoritas muslim lainnya. Misal di Uni Emirat Arab, salah satu destinasi top mereka adalah Masjid Rayanya. Begitu pula di Oman yang jadi destinasi utamanya juga Masjid Rayanya. Dan di Uzbekistan mereka menonjolkan peninggalan sejarah Islam mereka yang udah berusia ratusan tahun. Apa mungkin ini karena banyak masjid-masjid kita yang arsitekturnya kurang menonjolkan kearifan lokal? Padahal kalau masing-masing daerah mau membangun masjid yang berarsitektur lokal, misal kayak yang di Padang, menurutku ini bakal bisa menjual banget. Apalagi di tengah angka kunjungan ke negara kita yang masih sangat ketinggalan jauh, bahkan dengan negara-negara tetangga kita. Nah, kalau menurut kalian, mempromosikan destinasi wisata yang bertema Islam di Indonesia ini, kira-kira bakal bisa menaikkan atau malah justru menurunkan kunjungan turis ke negara kita? Soalnya peninggalan kita tuh banyak kan candi-candi, makanya nggak dipromosikan. Mungkin masjid-masjid yang kuno ya kan, masjid-masjid yang istilahnya jadul banget, peninggalan-peninggalan daripada kerajaan-kerajaan itu juga bisa untuk kita jadikan tempat wisata. Dan juga masjid-masjid yang terbaru yang istilahnya membawa ataupun dibangun dengan apa namanya ya, menampilkan budaya dan juga tradisi kita gitu loh ya. Malaysia itu mayoritas muslim, identitas Islamnya juga kuat banget. Tapi yang menarik, mereka nggak cuma bikin wisata nyaman buat turis lokal. Mereka juga serius ngebangun citra Muslim friendly destination sampai di mata dunia. Gimana caranya ya?
Aku juga awalnya kira ini cuma slogan doang, Iya. tapi ternyata ada data realnya. Malaysia jadi nomor 1 di Global Muslim Travel Index 2025 versi Gila. Person Rating dan Mastercard. Dan tahun ini Malaysia kedatangan lebih dari 28 juta wisatawan asing. Beuh. Kok bisa ya serame itu? Malaysia nggak cuma promosiin destinasi mainstream kayak Menara Petronas. Sarawak di Borneo juga aktif banget mempromosikan wisata muslim friendly sambil tetap angkat budaya lokal Dayak dan sejarah multi etnisnya. Bahkan mereka punya opsi halal untuk makanan ala Chinese dan Dayak tanpa ngurangin rasa aslinya. Kampanye Muslim Friendly Travel dijalankan secara konsisten. Restoran halal gampang ditemuin, musola banyak di ruang publik, dan yang menarik Malaysia juga nggak cuma nyasar wisatawan dari Asia Tenggara, tapi juga serius menyasar market Timur Tengah. Buat Malaysia, branding negara paling ramah Muslim itu bukan soal eksklusivitas, tapi positioning pariwisata yang jelas. Turis Muslim ngerasa nyaman, turis non-Muslim juga tetap bisa menikmati budaya, kuliner, dan alamnya. Padahal ya, kalau dipikir, Indonesia itu juga mayoritas Muslim dan sama-sama beragam. Tapi Malaysia lebih konsisten memposisikan diri sebagai destinasi Muslim friendly sambil tetap ngerangkul keberagaman yang mereka punya. According to me, amongst all the democratic Muslim countries in the world, I say Malaysia is the best democratic Muslim country in the world. There are countries, most of the Muslim countries don't allow, I agree. But Malaysia is the best. It is the country which, mashallah, promotes the Muslim to do dawah. Malaysia is the country where if you want to have food, the halal certification of Malaysia is more strict even than Saudi Arabia. How can you say that, brother? In Malaysia, the mosques are controlled by the government. How can you say that? I think you may be having a misconception. Anwar antara 10 pemimpin Islam paling berpengaruh dunia. Korang pernah terfikir tak? Ada ke Indonesia yang lain pernah dapat periktirafan macam ni? Stay dalam video ni, jom saya cerita. Pertama sekali, bapa kemerdekaan kita, Tunku Abdul Rahman, pernah mendapat Ramon Magsaysay Award atau juga dikenali sebagai Nobel Prize Asia atas kejayaan beliau membawa kemerdekaan pada Malaya. PM keempat dan ketujuh Malaysia iaitu Tun Dr. Mahathir tidak kurang hebatnya. Antara anugerah yang beliau pernah dapat adalah King Faisal International Prize pada tahun 1997 atas kejayaan membawa imej Islam kepada peringkat global. Selain itu, pada tahun 2019, Tun Dr. Mahathir dinobatkan sebagai Man of the Year oleh The Muslim 500. Seperti Tun Dr. Mahathir. Ini prestasi yang diraih ataupun yang istilahnya dicapai oleh negara Malaysia, terutamanya oleh pemimpin-pemimpinnya yang mengatakan bahwasanya Malaysia nggak ada apa-apanya, Malaysia itu nggak dianggap, Malaysia itu istilahnya negara kecil. Ini coba lihat dan tonton gitu loh guys, gila emang ya. Aduh, mantap gila. Juga pernah mendapat gelaran King Faisal International Prize pada 2011 atas kejayaan beliau memperkenalkan Islam pada dunia. Dan akhir sekali, Datuk Seri Najib pernah memenangi Global Islamic Finance Award pada tahun 2014 atas kejayaan beliau dalam bidang perbankan Islam. People criticize him for traveling. Hello. We are a small country. We're a trading nation. He is our number one marketer. Who do you want to send instead of him? He is the guy that can sell Malaysia. Before he came into power, what was Malaysia known for? Around the world. What MDB? That's all they talk about, right? Do you even hear it now? You go around the world. I've spoken to miners around the world, and they're just telling me what a brilliant prime minister we have. Oh, you know, he's a reformist. He's impressive to the world. And we're a trading nation. What do we compete with? We're traders. We need the world to love us and work with us. Let's get that right. If you look at it, you get the big investments first, then you get the small and medium-sized businesses come in, using Malaysia as a base for the region. Wow. I see that happen. That's a process. It doesn't happen overnight. You can't fix what is broken over 30 years in one day, 1 month, 1 year, 2 years. And I dare say, not in his term. But if he can get enough of that runway done, enough of the direction firmed up. Alright ya, udah selesai videonya. Gila sih. Jadi abang-abangnya tadi mengatakan bahwasanya Malaysia jadi kayak gini, kayak gitu, inilah itulah ya kan. Ya perlu istilahnya membaca dan juga mendengarkan, melihat bagaimana prestasi yang diraih oleh Malaysia, prestasi yang istilahnya dicapai oleh Malaysia, di mana Malaysia menjadi 10 teratas ekonomi Islam terkuat di dunia. Itu Malaysia menjadi nomor 1, Indonesia nomor 3, yang awalnya nomor 4 sekarang jadi nomor 3. Berarti Malaysia
tetap gitu kan di nomor 1 dan Indonesia menjadi negara yang naik lagi, dan saya kira bisa lah mengalahkan daripada Arab Saudi nanti ya, ketika Indonesia ini lebih baik lagi daripada istilahnya ekonomi Islam di dunianya. Seperti itu ya guys. Ini sangat-sangat menarik sekali untuk kita ketahui. Dan kalau kita tengok ya bagaimana istilahnya ketika orang-orang mengatakan bahwasanya Malaysia itu adalah negara kecil, negara yang tidak punya power, negara yang istilahnya nggak ada apa-apanya di dunia, ternyata Malaysia malah menduduki peringkat pertama. Dan wisatawan juga banyak banget yang ke Malaysia dengan istilahnya wisata halal food, destinasi istilahnya ke masjid-masjid dan lain sebagainya. Dan itu apa ya, menjadi poin plus sehingga banyak orang yang kenal dengan Islam, dan banyak pemimpin-pemimpinnya juga yang istilahnya diiktiraf sebagai istilahnya apa namanya ya guys ya, mempromosikan Islam ke kancah global seperti itu. Sedangkan kita di Indonesia ini yang banyak mayoritas juga Muslim, kok tidak seperti Malaysia seperti itu. Mungkin kita harus belajar juga bagaimana istilahnya sistem mereka sehingga kita bisa lebih lebih bagus lagi ke depannya, sehingga ekonomi Islam kita itu juga menguat seperti itu. Kalau Indonesia ini kuat ya, korupsinya kecil, semuanya istilahnya bisa diminimalisir dengan istilahnya ekonomi Islam ya, yang istilahnya jujur ya kan ya, istilahnya dalam pemerintahan juga, maka saya tidak menutup kemungkinan Indonesia adalah nomor 1 seperti itu ya guys ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.